Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia Rahab dengan NIM 1905151004 dari kelas AKP 5A. Pada kesempatan kali ini, presentasi saya mengenai tanggung jawab dan tujuan audit. Tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Tujuan audit untuk memberikan opini atas laporan keuangan, apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar atau tidak, apakah laporan posisi keuangan arus kas telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah berlaku umum di Indonesia, atau untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Langkah-langkah mengembangkan tujuan audit. Yang pertama, memahami dan mengembangkan tujuan audit. Yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. Yang ketiga, mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat, mengetahui tujuan umum audit untuk langkah-langkah transaksi, akun-akun, dan pengungkapannya. Dan yang kelima, mengetahui tujuan khusus audit untuk kelompok-kelompok akun-akun transaksi dan pengungkapannya. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen adalah untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar. Yang kedua, tanggung jawab manajemen atas kewajaran penyajian asersi laporan keuangan berkaitan dengan privilege untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa yang dianggap perlu. Dan yang ketiga, Sarbanes Oakley mengharuskan CEO dan CFO untuk menyatakan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang ada di Indonesia. Berikutnya, tanggung jawab auditor. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, apakah itu disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Berikutnya, siklus laporan keuangan. Yang pertama, siklus penjualan dan penagihan. Maksudnya adalah fokus utama pada sebagian besar audit. Penagihan piutang usaha dalam jurnal penerimaan kas adalah arus masuk operasi utama dalam kas di bank. Yang kedua, siklus akuisisi dan pembayaran. Transaksi dalam siklus ini mencakup pembelian, persediaan, perlengkapan, dan barang atau jasa yang berkaitan dengan operasi. Yang ketiga, siklus pengajian dan personalia untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang keempat, siklus persediaan dan pergudangan. Ini maksudnya adalah biaya persediaan mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur. Dan yang kelima, siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Ini maksudnya berfokus pada akuisisi sumber daya modal melalui utang berbunga dan ekuitas pemilik dan pembayaran kecuali modal tersebut. Siklus ini juga mencakup pembayaran utang dan dividen. Selanjutnya, menetapkan tujuan audit. Yang pertama, tujuan audit berkaitan dengan transaksi. Contohnya, tujuan audit khusus yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Yang kedua, tujuan audit berkaitan dengan saldo. Contohnya, tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo piutang dan utang. Yang ketiga, tujuan audit berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Seperti tujuan audit khusus yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan untuk piutang usaha. Berikutnya, asersi manajemen. Asersi
bukti audit yang tepat dan harus dikumpulkan bagi kelas transaksi sesuai situasi penugasan audit. Ada 6 tujuan audit umum yang berhubungan dengan transaksi. Yang pertama, keterjadian. Maksudnya transaksi yang dicatat harus memang ada. Yang kedua, kelengkapan. Transaksi yang terjadi telah dicatat. Yang ketiga, keakuratan. Transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Yang keempat, pengiktisaran. Transaksi yang diposting harus sudah benar. Yang kelima, klasifikasi. Transaksi yang dicatat secara tepat. Dan yang keenam, penetapan waktu. Transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Berikutnya, tujuan audit secara khusus. Secara khusus, tujuan audit adalah berkaitan dengan transaksi untuk setiap kelas transaksi yang material dapat dikembangkan. Setidaknya, satu tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi harus disertakan pada setiap tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi, kecuali auditor yakin bahwa tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi tidak relevan atau tidak penting dalam situasi tersebut. Berikutnya, tujuan yang berkaitan dengan saldo. Tujuan audit ini serupa dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo akun dan hampir selalu diterapkan pada saldo akhir dalam akun-akun neraca. Tujuan audit umum. A. Eksistensi. Jumlah yang tercantum memang ada. B. Kelengkapan.